Shalom sahabat Narwastu, kembali lagi dengan podcast ke-121 majalah Narwastu. Kembali lagi kami dalam podcast kali ini mengajak seorang tokoh muda, tokoh yang cerdas, tokoh yang selama ini dianggap sebagai figur nasionalis yang selama ini aktif di dunia politik, khususnya di PSI, yaitu Bapak Charles D. Sirait SI. Minggu yang lalu beliau sudah kami tampilkan juga sini bicara tentang Pilkada serentak 2024. Beliau ini akan maju sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Perlu kami sampaikan, beliau ini dikenal sebagai seorang pengusaha konstruksi, pernah menjadi aktivis mahasiswa di Institut Teknologi Bandung, pernah menjadi Ketua BPC GMKI Bandung, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, pernah juga menjadi Ketua Pemuda HKBP di Karawang, Jawa Barat, pernah juga terpilih sebagai salah satu tokoh Kristiani inspiratif 2021 pilihan majalah Narwastu. Kami akan berbincang tentang keseriusan dia sebagai bakal calon Bupati Toba. Sebagai catatan, dia sudah mengembalikan formulir sebagai calon Bupati Toba ke Partai Golkar, ke Partai PKB, Partai Nasdem, dan PDIP. Ini cukup serius kalau kami lihat ya. Semua partai sudah hampir didatangi untuk menyampaikan keinginannya. Kita akan berbincang dengan tokoh muda kita ini. Dan menarik saya kira ada seorang tokoh muda yang menggaungkan anti-money politics di Pilkada serentak 2024 ini. Shalom Pak Charles. Shalom Pak Jonro. Apa kabar? Kabar baik. Ini baru pulang ya dari Sumatera Utara ya? Betul baru pulang. Iya. Kita kembali melanjutkan perbincangan kita minggu yang lalu tentang persiapan untuk Pilkada serentak 2024 terutama di Kabupaten Toba. Siapa Jonro? Ini Pak Charles sudah mendaftar juga ke 4 partai dan mengembalikan formulir. Ya. Boleh tahu bagaimana persiapan ke sana? Apa partai lain ada yang juga didatangi? Silakan. Ya, shalom para sahabat Narwastu. Terima kasih Pak Jonro. 3 minggu ini kita terus berproses untuk mengikuti kontestasi ini tentu dengan hubungan partai. Kita sudah memilih bahwa jalur yang kita ikuti untuk menuju Pilkada Toba itu adalah jalur partai. Ada 8 partai yang memiliki anggota di DPRD Toba yang hasil Pileg 2024. Udah 4 partai yang sudah kita ambil formulir dan kita kembalikan. Baru 3 partai lagi, yaitu Partai Gerindra, kemudian Partai Perindo, dan Partai PSI yang akan kita kembalikan dalam minggu depan. Minggu ini kita rencana ke Toba kembali. Jadi 4 partai yang sudah kita ambil dan kembalikan itu adalah yang disebut oleh tadi Pak Jonro, yaitu Partai Golkar, Partai PKB, Partai Nasdem, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kenapa kita harus pergi ke semua partai ini? Karena kita ingin menjadi sahabat semua partai. Kita ingin partai-partai ini juga memperjuangkan hal yang sama, bagaimana Toba untuk lebih baik, gitu Pak Jonro. Begitu ya. Pak Charles, kita tahu daerah Toba ini masih ada paradigma di sebagian masyarakat ya, bahwa yang maju itu untuk calon bupati terutama ya, hanya orang yang berduit atau yang didukung kekuasaan dari Jakarta, kira-kira begitu. Tapi sekarang Pak Charles jadi perbincangan juga nih, karena tagline dengan anti money politics dan ada tagline-nya juga semangat Toba. Mungkin bisa dijelaskan itu? Ya, jadi saya mulai dulu Pak Jonro menjelaskan tentang semangat Toba. Kenapa kita memilih kata ini? Sebetulnya berangkat dari perjumpaan kita dengan masyarakat, bahwa satu kata yang harus kita pilih untuk membuat kembalinya Toba lebih baik itu adalah dengan kita menyemangati mereka. Jadi semangat Toba. Bahkan kita akan segera mendeklarasikan itu sebuah perkumpulan, itu perkumpulan semangat Toba. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian yang peduli dengan Toba, mari bersama-sama. Mari bersama-sama, mari urunan. Mari kita ajak partisipasi publik. Pemikiran, informasi, mungkin juga dana atau partisipasi apapun lah, untuk kita yakinkan bahwa Toba bisa kita buat lebih baik lewat proses kepemimpinan yang baru yang di 2024.
itu soal semangat Toba. Artinya ini yang kita terus turunkan menjadi semangat kepada publik, kepada masyarakat Toba, bahwa dengan kita bangun semangat itu, maka akan ada kebaikan-kebaikan yang akan datang. Itu kenapa kita memilih tagline semangat Toba. Begitu ya. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Jondro, benar. 3 tahun lalu ketika anak-anak muda dari Toba mengajak kita kembali ke kampung halaman membangun Toba lewat pencalonan bupati, itu yang timbul juga dalam pikiran kita, bahwa di beberapa waktu yang lalu, di bupati-bupati yang lalu, memang jadi itu yang menjadi pemahaman umum, bahwa yang jadi bupati kelak harus sudah punya uang banyak, karena menghabiskan uang banyak dalam proses pilkada tersebut. Iya. Kita harus yakini bahwa dalam proses politik memang ada biaya. Tapi apakah itu harus ditanggung oleh satu orang? Saya kira itu yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kita bersama-sama, misalkan bahwa dalam proses pilkada, maaf nih, barangkali ada orang harus membagi-bagi uang. Ketika rakyat setuju dengan calon pemimpinnya, mungkin dia tidak perlu menerima uang, sehingga kan biaya itu akan berkurang. Itu yang kita maksud partisipasi publik. Itu yang kita maksud bahwa tidak harus orang yang berduit banyak untuk calon bupati. Kemudian bisa juga dalam misalkan untuk bertemu masyarakat, ada saya sudah temui itu Pak Jondro. Ketika kita bertemu masyarakat, justru mereka yang menyiapkan kopi, gorengan gitu. Termasuk Pak Charles bilang itu memotong ayam untuk dimakan bareng. Memotong ayam. Jadi artinya itu sudah kita dapatkan. Jadi optimisme itu, semangat itu yang saya dapatkan Pak Jondro, bahwa tidak selamanya karena orang yang berduit banyak akan bisa menjadi pemimpin di Toba. Mungkin di seluruh Indonesia juga seperti itu. Nah, kita juga akan balikan berpikirnya gini Pak Jondro. Kalau seseorang menghabiskan uang sangat banyak, saya dengar rumor-rumor ya, di kisaran 20 sampai 40 M untuk memenangkan pilkada di Toba untuk jadi bupati. Saya ragu juga ketika orang tersebut akan dengan tulus mengerjakan pekerjaannya sebagai bupati. Barangkali sih ada orang udah uang berlebih ya, tetapi saya kira sangat disayangkan lah kalau kita membangun paradigma calon bupati itu karena hanya dengan menghabiskan uang banyak. Bahwa perlu uang saya kira iya, tetapi bahwa uang itu harus uang siapa? Mari kita uang sama-sama kita gunakan. Seperti tadi, memotong ayam untuk kita makan sama-sama. Ada orang yang memberikan itu. Kita nyata sudah mengalami itu, Pak Jondro. Saya kira begitu. Begitu ya. Kalau kita bicara tentang visi misi sebagai bakal calon bupati dengan tagline semangat Toba ya. Iya. Ini Pak Charles kan sudah mulai menggaungkan di podcast kita kemarin, dan itu ternyata menjadi perbincangan di tengah masyarakat, baik di warung-warung kopi, ya, kemudian di gereja, kemudian di arisan-arisan punguan marga, sebuah anomali tentang anti money politics. Tapi sebagai kader PSI yang selalu menggaungkan anti money politics dan anti intoleran ya, bagaimana sebenarnya Pak Charles untuk menyiapkan diri dengan Pilkada Toba 2024 ini? Ya, jadi kembali ke tagline yang sudah kita sampaikan, semangat. Semangat ini yang saya kira akan kita tularkan terus ke semua pihak yang memang sangat mencintai kebaikan Toba. Dan ini yang menjadi modal kita untuk memenangkan pertarungan ini, pertarungan pilkada ini. Kita sudah bertemu dengan calon-calon yang katakanlah sudah mendeklarasikan menjadi calon bupati atau wakil bupati di Toba. Ada belasan orang tuh. Saya kira mereka juga sebetulnya punya niat yang baik. Tetapi bahwa metode atau cara itu yang mungkin akan berbeda-beda. Nah, metode yang kita bangun itu adalah bagaimana kita menyemangati publik bahwa kita masih punya pengharapan. Kebaikan Toba itu bisa kita bangun dengan kebersamaan. Saya kira begitu. Gitu ya. Kemudian kami dengar juga Pak Charles, ada beberapa tokoh masyarakat di Jakarta, bahkan pimpinan media dan bakal calon bupati yang di tahun-tahun yang lalu berkomunikasi ingin berdiskusi dengan Pak Charles. Mungkin bisa diceritakan, tidak usah sebut nama. Ya, itu jadi apa yang dibicarakan? Terima kasih. Ada satu media di Toba yang mengikuti perjalanan publikasi kita sebagai calon bupati. Akhirnya tim redaktur mereka mengkontak saya untuk ingin mewawancarai, dan sudah terjadi. Sudah kita lakukan publikasi bagaimana pemikiran-pemikiran dan membangun Toba ini dan juga integritas yang kita bangun itu mereka sudah dilakukan pempublikasiannya. Bahkan mereka mengharapkan ini terus kita publikasi di tiap waktu supaya kesadaran masyarakat akan terbangun. Saya yakin lah Pak Jondro, masyarakat sebetulnya sangat ingin itu, tetapi karena ada rasa ketidakyakinan lagi tentang calon-calon yang muncul, maka mereka menahan diri. Ketika mereka yakin dengan orang tersebut, saya yakin akan bergotong royong lah masyarakat
melakukan itu untuk membangun Toba yang lebih baik itu. Begitu ya. Ya. Jadi sekarang bagaimana mencerdaskan publik itu sangat penting ya, terutama penting. melalui media. Ya. Media saya kira harus. Saya juga bertemu dengan salah seorang pegiat media sosial di Toba yang juga ternyata selalu menyuarakan kebaikan ini. Dia juga mengatakan itu, bahwa pentingnya media mempublikasikan nilai-nilai yang kita bangun ini supaya akhirnya masyarakat yakin. Ini kan soal masalah keyakinannya sekarang. Kalau yakin masyarakat, saya kira kita yakinlah bahwa itu juga masih ada peluang untuk itu. Iya. Mungkin Pak Charles di ruang podcast kita ini bisa juga cerita, tapi tidak usah sebut nama ya. Ada kami dengar informasi, ada petinggi parlemen di Kabupaten Toba, bahkan pimpinan parpol di Toba ya, yang juga jadi berinisiatif mengontak Pak Charles. Gimana itu ceritanya? Ya, jadi kita 3 tahun lalu kan sudah menggaungkan tentang Pilkada Toba. Dan Charles Sirait menyiapkan diri untuk calon bupati di Toba. Nah, 3 minggu proses yang saat ini kan tentu sudah mulai berbicara pasangannya siapa, partai apa yang akan membawa dia menjadi calon. Bukannya 1 orang, Pak Jondro. Ada beberapa orang pimpinan partai yang memperbincangkan bagaimana kalau kita berpasangan seperti itu. Ya mungkin nilai-nilai yang kita bangun menarik bagi beliau. Karena bagaimanapun kan... Sebentar, saya potong. Jadi salah satu petinggi parlemen sekarang ini sudah meminta juga? Iya, artinya ada komunikasi kita lah. Bagaimana kita bersama-sama berpasangan begitu ya untuk Pilkada Toba. Saya kira itu sesuatu yang kita respon dengan baik. Ya, tentu nanti pada akhirnya kita memperbincangkan nilai ya dan proses yang kita adakan mengikuti Pilkada, dan juga nanti kalau kelak jadi pemimpin bersama kita juga harus memperbincangkan itu. Begitu ya. Pak Charles pernah menyampaikan seorang bupati Toba dianggap berhasil karena ada indikator-indikator atau variabel-variabel yang harus dipenuhi. Bisa dijelaskan itu apa maksudnya itu? Iya, baik Pak Jondro. Kita harus tahu mayoritas masyarakat Toba itu petani atau hidup dari pertanian. Pertanian salah satunya kaitannya dengan pertanian, kemudian perikanan juga peternakan ya. Tapi mayoritas pertanian. Saya meyakini bahwa bupati yang berhasil membangun Toba adalah berhasil membuat petani tersenyum. Tersenyum artinya mendapatkan hasil yang baik. Jadi artinya seorang bupati harus bagaimana membangun pertanian. Saya melihat Pak Jondro, bupati sebelum-sebelumnya atau yang sekarang atau sebelumnya perlu harusnya kerja keras lebih lah. Bagaimana membuat pertanian di Toba. Kita sudah jalan-jalan di beberapa wilayah pertanian di Toba. Ada kekhawatiran mereka tidak mendapatkan hasil. Jadi artinya gini, mereka menggunakan biaya, kemudian panen tidak seimbang atau tidak mendapatkan hasil yang baik, sehingga mereka ada beberapa tanah yang tidak lagi diolah karena mereka khawatir dengan ketidak dapat hasil. Nah, seharusnya pemimpin Toba itu bagaimana membangun itu, dan kita sudah bertatap muka dan membicarakan itu dengan petani. Ternyata ada persoalan misalkan pupuk, ya. Sebetulnya itu kan seorang bupati ataupun perangkatnya harusnya bisa memberikan solusi itu, karena memang 80% masyarakat Toba itulah petani yang harusnya dicarikan solusinya itu. Nah, itu yang satu hal pertama ya, dan artinya indikator yang dimaksud Pak Jondro. Yang kedua, infrastruktur. Kita sudah melihat beberapa jalan seperti di Habornas itu ya. Itu di 3 kecamatan di wilayah Toba, yaitu Habisaran, Borobor Nasau, itu jalan sangat rusak. Bagaimana seorang petani membuat harga hasil pertaniannya bisa bersaing harga kalau mereka harus berjuang membawa itu ke pasar dengan jalan yang rusak. Jadi saya kira pemimpin seorang bupati di Toba ya bagaimana harus bisa dia membangun infrastruktur yang baik. Memang ada keluhan ini Pak Jondro yang kita dengar bahwa APBD Toba tidak cukup begitu ya. Tapi saya kira kreativitas seorang bupati juga dibutuhkan. Bila perlu mengajak investor, bila perlu mendatangkan APBD, APBN, itu kreativitas saya kira, APBD provinsi maksud saya. Jadi artinya perlu keseriusan. Makanya kan integritas seorang pemimpin itu yang menjadi kunci. Ketika dia seorang yang punya keberanian, punya keyakinan, banyak orang saya kira akan membantu itu. Perantau juga saya kira ketika dia percaya dengan pemimpin di Toba itu pasti mau bantu. Saya kira begitu Pak Jondro. Ya. Pak Charles juga disebut-sebut akan meningkatkan teknologi pertanian. Itu maksudnya apa itu? Ya, sebetulnya sih kan dalam misi kita ada 8 ya.
Tarulibe ya. Ya. Tarulibe, izin saya bacakan ya Pak Jonro. Silakan. Ada 8 poin ya. Kita sebetulnya Tarulibe itu dalam bahasa Indonesia itu bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia artinya semua terberkati. Karena tobat itu sudah berkat. Dan sekaligus singkatan dari 8 misi kita untuk mencapai visi kita. Visi kita kan terberkati. Mungkin bisa disampaikan ke para ya, jadi artinya kami sampaikan kepada para sahabat Narwastu, ada 8 misi kita untuk mencapai visi itu. Yang pertama, teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan. Itu yang pertama, T. Kemudian A, aspal dan beton semua infrastruktur. Artinya kita bangun infrastrukturnya. Yang kemudian R, ramah dalam pelayanan pariwisata. Jadi Toba kan dalam proyek APBN kan, dalam proyek pemerintah pusat kan sudah menjadi super prioritas. Maka kita juga harus menyambut itu sebagai bupati. Kemudian yang keempat, ini penting. Toba itu kan juga harus dibangun pendidikannya. Kita kan terkenal Toba penghasil anak-anak muda yang sukses dalam pendidikan di perantauan ini. Jadi kita juga harus tinggi unggul dalam pendidikan. Kemudian kita juga punya value, budaya, nilai. Maka kita juga harus lestarikan adat dan budaya kita dalam perilaku, dalam juga berbagai hal peninggalan, sejarah. Itu kita harus lestarikan juga. Nah, yang nggak kalah penting, yang menjadi semua nafas daripada yang kita bicarakan itulah soal integritas dalam pelayanan birokrasi. Artinya ASN kita harus berintegritas. Baru kita jagalah kebersihan lingkungan kita. Dan yang terakhir yang terakhir adalah kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Toba. Nah, ini yang menjadi misi kita supaya Toba akhirnya menjadi berkat atau Tarulibe, semua terberkati. Begitu, itu Pak ya. Jonro. Kemudian kita tahu Pak Charles, Kabupaten Toba ini kan sebuah daerah yang banyak tokoh-tokohnya itu berhasil di Jakarta, bahkan jadi tokoh-tokoh nasional, baik di jabatan kementerian, kemudian TNI Polri, pengusaha, legislatif, banyak tokoh-tokoh tanpa menyebut nama tokoh-tokohnya. Sebenarnya Pak Charles punya nggak pendekatan kepada mereka? Katakanlah pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta ini, kemudian pendekatan ke cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh lintas agama, pemuka adat, tokoh gereja, dan masyarakat. Bagaimana sebenarnya menyerap aspirasi mereka? Ya, jadi betul Pak Jonro, bahwa yang lahir di Toba atau paling tidak berasal dari Toba, kita mengenal banyak nama yang sangat berhasil ya, Kabupaten Toba ya. Kita sebut misalkan Pak TB Simatupang, itu zaman dahulu memang asalnya dari sana. Kemudian kita punya Pak TB Silalahi. Beliau mendirikan Yayasan Seposurung, membangun berbagai usaha yang mensejahterakan masyarakat. Kemudian kita punya sekarang yang sangat terkenal Pak LBP, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau membangun pendidikan yang sangat baik di Toba. Ada yang memang sudah lahir di perantauan ini, Bang Ara Sirait, tapi beliau adalah putra asli dari Toba, di mana kakeknya, opungnya sama dengan opung saya, masih dari Lumban Sirait, dari kampung kita, dari Parmaksian, dari Toba. Banyak lagi nama-nama yang sukses. Ada Pak Ternama Sinambela, banyak nama yang mungkin bisa kita sebutkan satu persatu. Saya yakini beliau sudah berbuat baik, berbuat banyak ke Toba. Dalam konteks Pilkada Toba ini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jonro, lewat komunikasi kami sudah mencoba komunikasi lah ke beliau-beliau. Ada yang masih butuh waktu mungkin, tetapi lewat media ini ingin juga saya sampaikan Pak Jonro, saya Charles Sirait berkenan untuk dibimbing oleh beliau-beliau. Bagaimana kelak kalau masuk ke kontestasi ini, beliau berkenan mengajari kita, membimbing kita, memberikan kita motivasi, bahkan menegur kita mungkin hal-hal yang kita sampaikan ini supaya menjadi kebaikan untuk Toba. Jadi saya secara pribadi dengan rendah hati memohon bimbingan dari beliau-beliau itu yang sudah berhasil dari Kabupaten Toba. Begitu ya. Yang terakhir Pak Charles, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Toba yang menyaksikan podcast kita ini? Baik Pak Jonro, makasih kesempatannya kepada masyarakat Toba. Saya Charles Sirait, kelahiran Balige, sampai SMA ada di Toba. Saya alumni SMA Siantar Narmonda, besar di Lumban Sirait. Bapak saya memang PNS, pegawai kantor pos, tapi pegawai kecil, tapi kami juga bertani. Saya bisa sampai kuliah di Bandung
tentu adalah kerja keras Bapak saya sebagai petani, Ibu saya sebagai petani. Dan saya juga petani juga, sampai sekolah saya tetap bertani. Saya ingin menyemangati Bapak Ibu, masyarakat Toba, lebih khusus lagi petani, bahwa kita bisa terus bangun semangat ini untuk kita berhasil. Saya bersama-sama dengan masyarakat ingin memenangkan Pilkada Toba dengan partisipasi Bapak Ibu, untuk kita yakini bahwa tidak hanya dengan, maaf ini saya pakai istilah togu-toguro, dengan money politik kita memenangkan pertarungan. Bantu kami, bimbing kami masyarakat Toba, bimbinglah kami. Saya siap bertemu dengan masyarakat untuk memperbincangkan bagaimana Toba lebih baik. Begitu juga dengan partai-partai, saya sudah datang menjumpai partai, para pimpinan partai di Toba, mari kita bersama-sama meyakini bahwa kebaikan Toba bisa kita bangun bersama. Saya kira begitu. Saya sangat dengan rendah hati saya siap berkomunikasi dengan pimpinan partai, bagaimana kita berkolaborasi untuk akhirnya saya menjadi salah satu kontestan dan memenangkan pilkada lewat keyakinan Toba bisa kita bangun lebih baik dengan semangat Toba, dan Toba yang terberkati atau Toba Tarulibe. Saya kira itu, dan saya kembalikan kepada Pak Jonro. Iya. Para sahabat Narwastu, itulah perbincangan yang cukup menarik dengan seorang figur nasionalis, seorang yang cerdas, dan juga termasuk dalam 21 tokoh Kristen inspiratif 2021 pilihan majalah Narwastu, Bapak Charles D. Sirait SC. Dia seorang yang rendah hati, dia peduli pada kampung halamannya. Kita berharap dan kami juga berdoa sebagai sahabat untuk dia bisa berhasil dan jalannya nanti dilancarkan Tuhan untuk menuju pencalonan di Pilkada Kabupaten Toba 2024. Pak Charles, terima kasih sudah kita diberikan kesempatan untuk berbincang. Akhirnya kami undur diri, para sahabat Naratu, tetap jaga kesehatan. Shalom. Shalom. Salam sehat dan Tuhan memberkati Indonesia.